A Quiet Place adalah film horor pasca kiamat Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh John Krasinski. Ia menulis naskahnya bersama Brian Wood dan Scott Beck. Film ini dibintangi oleh Krasinski sendiri, Emily Blunt, Millicent Simmonds, dan Noah Jupe. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang harus menjalani hidup dalam kesunyian sambil bersembunyi dari makhluk yang berburu dengan suara. A Quiet Place terinspirasi oleh film Alien, No Country for Old Men, and In the Bedroom. A Quiet Place tayang perdana di South by Southwest pada tanggal 9 Maret 2018. Film ini meraup untung lebih dari 340 juta US dollar di seluruh dunia. Para kritikus dan pengamat film memuji originalitas dan suasana cerita, pemeran tokoh, penyutradaraan, dan penataan suaranya. Mereka menilai film ini sebagai film yang cerdas, sangat mengerikan dan menakutkan, serta masuk ke daftar 10 film terbaik pada tahun 2018. Sebelum menonton lebih lanjut, saya peringatkan bahwa video ini adalah konten full spoiler, yang mana saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara lengkap. Karena menonton secara lengkap, kalian bisa mengambil makna film secara utuh melalui mice and scene film tersebut. Tak perlu berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Film ini diawali di hari setelah kejadian yang luar biasa meluluh lantahkan kota dan bahkan seisi dunia, di mana sebagian populasi makhluk hidup musnah, dikarenakan makhluk luar angkasa yang memiliki kulit seperti berlapis baja dan kepala yang seperti buah naga yang sulit untuk dihancurkan. Makhluk yang menakutkan ini memiliki pendengaran yang hypersensitif dan akan menyerang segala sesuatu yang menimbulkan suara, yang membuat kita bingung dan terheran-heran. Di awal film ini kita dibiarkan tersesat tanpa diantarkan narasi penting yang menjelaskan bahwa apa sih yang terjadi di film ini. Tapi setelah itu ada sedikit petunjuk yang diberikan di film ini, di mana di hari ke-89 keluarga Abbott mencari dan mengumpulkan bekal di sebuah kota. Saking mencengkamnya tempat tersebut sampai-sampai mereka semua tidak menggunakan alas kaki saat berjalan. Karena mereka sadar bahwa memakai alas kaki dapat menimbulkan suara yang dapat memancing makhluk luar angkasa yang mengerikan keluar dari sarangnya. Yang lebih parahnya lagi, mereka dipaksa oleh keadaan untuk berbahasa isyarat. Nah, di sini film A Quiet Place juga memberikan keadilan kepada penyandang disabilitas, terutama penyandang tunarungu. Karena apa? Karena 90% dari film ini adalah menggunakan bahasa isyarat. Lee Abbott dan istrinya Evelyn memiliki 3 orang anak yang bernama yaitu Regan, di mana Regan ini adalah putri sulung mereka yang mengidap tunarungu. Lalu ada Marcus dan juga Beau. Beau ini adalah anak bungsu mereka yang tertarik pada sebuah mainan pesawat yang menggunakan baterai. Lalu ayahnya melarang si Beau untuk mengambil mainan tersebut dikarenakan mainan itu dapat menimbulkan bunyi yang dapat mengancam nyawanya. Tetapi, Regan tidak ingin adiknya bersedih dan tetap memberikan mainan itu tanpa pengetahuan orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, si Beau mengotak-atik mainan pesawatnya tersebut. Ya namanya juga anak-anak nggak bisa lihat barang baru. Hal itu membuat pesawatnya berbunyi dan memicu keluarnya makhluk berkepala buah naga datang untuk menyerangnya. Sontak saja, Lee sebagai ayahnya langsung adu sprint dengan makhluk tersebut untuk menyelamatkan anaknya si Beau. Namun sayang seribu sayang, Beau menjadi mangsa makhluk tersebut di depan mata Lee. Di hari ke-472, keluarga ini berhasil bertahan hidup. Namun, si Regan masih dihantui rasa bersalah atas kepergian adik bungsunya. Sementara itu, istri Lee yang bernama Evelyn ternyata udah hamil tua dan memasuki usia kelahirannya. Kok bisa hamil ya? Gimana buatnya tanpa suara? Waka 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 waka. Dah, nggak usah urusin rumah tangga orang, balik ke cerita. Di rumah mereka, kita bisa melihat apa yang telah terjadi selama ini. Melalui koran-koran yang ditempel Lee di rumahnya, yang memuat banyak berita tentang serangan monster mengerikan. Seperti kota New York yang di lockdown,
masjid dan gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang mengungsi, Meksiko yang dihantam meteoroid, ratusan ribu penduduk Shanghai yang diserang oleh monster yang tubuhnya sulit untuk dihancurkan, dan monster tersebut menyerang objek yang mengeluarkan bunyi atau suara. Cara untuk bertahan hidup adalah dengan bersembunyi di bawah tanah dan menjaga untuk tetap tidak bersuara, serta memiliki persediaan obat-obatan. Monster yang terkonfirmasi di sekitar rumah Lee ada 3 monster. Dan apa kelemahan monster ini akan terjawab di akhir film A Quiet Place. Lee berusaha menghubungi negara-negara lain melalui gelombang radio yang ada di rumahnya. Namun, tidak ada satupun negara yang merespon. Kemudian, Lee selalu berpikir bagaimana caranya untuk menaklukkan monster-monster yang mengancam kehidupan keluarganya. Karena dia selalu dihantui rasa kesedihan atas kehilangan putra bungsunya yaitu Beau. Di sisi lain, Lee dan Evelyn juga mencari cara bagaimana caranya nanti dia bisa melahirkan tanpa menggunakan suara. Kemudian, menarik juga melihat peralatan dapur sederhana yang mereka gunakan. Mereka tidak menggunakan piring, melainkan daun untuk alas makannya. Logikanya, piring bisa menghasilkan suara dan mengakibatkan monster datang. Apabila tidak bisa menggunakan piring, berarti mereka tidak boleh juga untuk sedawa. Hehehehe. Ketika Regan dan Markus sedang asyik bermain monopoli, mereka tidak sengaja menyenggol lampu togok yang ada di sampingnya, dan mengakibatkan kebakaran kecil di rumah mereka. Lee langsung memadamkan api itu. Untungnya, hal itu tidak menarik perhatian monster untuk menyerang mereka. Setelah itu, Lee terlihat memperbaiki alat bantu dengar si Regan, kemudian Evelyn datang untuk mengajaknya rileks sejenak. Dengan mendengarkan lagu sambil berdansa kecil-kecilan yang juga membuat kita juga menjadi rileks dan sedikit tegang. Di hari ke-473, Lee mengajak putranya si Markus ke sungai dan air terjun terdekat untuk mengajaknya menangkap ikan. Awalnya si Markus menolak, dan tiba-tiba Regan menawarkan diri untuk ikut bersama ayahnya. Namun Lee menyuruh Regan untuk tetap tinggal menjaga ibunya di rumah. Akhirnya, Regan yang kesal dengan ayahnya malah pergi meninggalkan ibunya sendiri. Regan pun pergi ke tempat adik bungsunya Beau yang tewas. Di sana, dia masih dihantui rasa bersalah dan rindu terhadap adiknya Beau. Dia pun mengambil mainan pesawat yang menyebabkan adiknya tewas. Lalu dia memutuskan kabel suara mainan pesawat tersebut dan menyalakannya. Setelah itu, dia meletakkannya kembali ke tempat semula. Di sungai, Lee mengatakan kepada Markus bahwa mereka aman dari monster apabila berada di tempat yang bersuara keras dan tidak berubah-ubah, seperti aliran air sungai dan derasan air terjun. Karena suara itu bisa meredam suara mereka dan tidak akan menarik perhatian monster. Di sini, mereka bebas bercerita dan berteriak. Nah, Markus curhat hati ke hati mengenai kakaknya yaitu Regan, bahwa si Regan ini selalu menyalahkan dirinya atas kematian adik bungsunya Beau. Dan si Markus juga bertanya kepada ayahnya, apakah ayah menyayangi Regan? Dan ayahnya menjawab, tentu dia menyayangi Regan. Ketika mereka ingin pulang, di pertengahan jalan, tepatnya di tengah hutan, mereka melihat sebuah rumah dan melihat ada seorang nenek yang telah tewas. Di saat itu, keluar seorang kakek. Dia pun terlihat putus asa dan ingin berteriak kuat, karena melihat istrinya telah tewas di depan matanya. Dan Lee pun melarang kakek itu untuk tidak teriak. Akan tetapi, si kakek tetap berteriak dan suasana pun menjadi tegang dan mencekam. Akhirnya, si kakek tewas diserang monster berkepala buah naga tersebut. Sementara di rumah, Evelyn baru siap mencuci pakaian dan ingin menjemurnya, dan memasukkan pakaian tersebut ke dalam karung. Namun, ketika membawa pakaian itu keluar, karung tersebut tersangkut di sebuah paku di salah satu anak tangga. Nah, paku yang tadi tersangkut oleh karung malah akan menjadi malapetaka bagi Evelyn. Setelah dia menjemur pakaian, tiba-tiba Evelyn pecah ketuban yang menandakan anaknya akan lahir ke dunia yang fana ini. Ia pun berjalan menyusuri anak tangga tadi ke ruang bawah tanah karena di sanalah tempat yang telah disediakannya untuk melahirkan. Tiba-tiba, Trot, tus, Evelyn malah menginjak paku yang tadi. Hal itu membuat sedikit kekaduhan.
Bayangkan saja, Evelyn menahan sakitnya keinjak paku dan menahan sakitnya akan melahirkan. Mungkin juga banyak yang bertanya-tanya, mengapa ada paku di tengah-tengah anak tangga? Namun, disinilah kejelian sang sutradara John Krasinski. Hanya dengan sebuah paku, dia bisa memacu adrenalin dan membuat ngilu para penonton. Kemudian, ada satu kejadian lagi yang membuat kita terheran-heran. Saat suasana sedang bahaya dan mencekam seperti itu, mereka sempat-sempatnya menambah keturunan. Kira-kira di mana ya bikinnya? Apakah di sungai atau di balik air terjun? Padahal ikut KB aja ya kan? Ketika Evelyn ingin melahirkan, ternyata Lee sudah merencanakannya dengan sangat matang. Evelyn yang sedang kesakitan lalu memberi tanda dengan memutar saklar yang mengubah lampu eksterior rumah menjadi merah, sebagai tanda bahaya dan tanda dia ingin melahirkan, serta berusaha untuk tidak bersuara saat kontraksi. Lee yang mengetahui tanda tersebut menyuruh Marcus untuk membuat suara yang keras dengan menyalakan mercon roket jauh dari rumah mereka. Sementara itu, Lee bersiap dengan pistol shotgun-nya. Regan yang melihat petasan langsung bergegas untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Marcus. Bersamaan dengan suara mercon tersebut, Evelyn pun berhasil melahirkan anaknya. Sesampainya di rumah, Lee menemukan istrinya di kamar mandi bersama anaknya yang baru lahir. Lee pun bergegas membawa mereka ke ruang bawah tanah yang telah diatur agar kedap suara. Setelah itu, Lee pun pergi mencari anaknya, yaitu Regan dan Marcus. Evelyn yang tertidur malah terbangun dan mendapati ruang bawah tanah mereka telah dibanjiri dengan air akibat pipa yang bocor. Dan menemukan monster berkepala buah naga masuk ke tempat persembunyiannya. Regan dan Marcus berlindung di atas sebuah penyimpanan jagung raksasa dan mengirimkan tanda dengan membakar api unggun. Tapi api itu padam. Saat mereka ingin pergi dari sana, Marcus tiba-tiba terjatuh di tumpukan jagung, disertai jatuhnya atap yang menimbulkan suara dan mengalihkan monster berkepala buah naga yang mengikuti Evelyn tadi. Makhluk itu mencari sumber suaranya, yaitu Marcus dan Regan. Regan pun mencoba menolong adiknya dengan melompat menyusul Marcus. Namun, Regan malah tenggelam di dalam lautan luka dalam. Di dalam tumpukan jagung maksudnya. Kemudian, muncullah monster tadi di hadapan Marcus dan Regan. Namun, alat bantu Regan yang dibuatkan oleh ayahnya bereaksi dengan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi. Hal itu membuat monster menyeramkan itu kabur dengan menjebol dinding penyimpanan jagung tadi. Mereka pun selamat dan berkumpul kembali dengan ayahnya. Monster ini kemudian datang lagi dan menyerang Lee. Sementara Marcus dan Regan bersembunyi di sebuah mobil pick-up atau mobil L300. Karena melihat ayahnya terluka, Marcus kemudian berteriak dan membuat monster itu malah menyerangnya. Lee kemudian memberi pesan kepada Regan bahwa dia mencintainya dan akan tetap selalu mencintainya. Akhirnya, Lee pun berteriak untuk menjauhkan monster kepala buah naga dari anak-anaknya. Lee pun tewas. Di sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang ayah pasti sangat mencintai anak-anaknya. Walaupun terkadang mereka sulit mengungkapkannya dengan perkataan. Tetapi, dia selalu membuktikannya dengan perbuatan. Namun, di scene ini harus diakhiri dengan adegan ayahnya yang tewas. Sedih memang. Regan dan Marcus akhirnya melarikan diri dan kembali bertemu dengan ibu dan adik bayinya di rumah. Di scene akhir film ini, mereka bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun, si monster berkepala buah naga muncul kembali dengan terornya. Regan menyadari bahwa alat yang dibuat oleh ayahnya dapat membuat monster itu tertekan. Kemudian, dia mengaktifkan alat itu lagi dan meletakkannya di mikrofon. Setelah sempat lemah, monster itu kembali mencoba menyerang mereka dan membuka kepalanya yang seperti buah naga tersebut. Akhirnya, Evelyn menembaknya dengan shotgun yang dipegangnya. Headshot.
Setelah itu, mereka melihat monitor CCTV dan terlihat ada 2 monster yang tersisa. Karena memang, dari awal tadi ada 3 monster yang terkonfirmasi di rumah mereka. Monster-monster tersebut terpancing dengan suara shotgun Evelyn tadi, sehingga mereka mendatangi rumah Evelyn. Dengan strategi yang baru saja mereka dapatkan tentang kelemahan monster tersebut, Evelyn dan anak-anaknya bersiap dan percaya diri untuk berperang melawan monster itu. Boom! Bersambung. Jadi, kabarnya sequel A Quiet Place yang kedua akan tayang pada bulan Maret tahun ini. Namun, karena adanya coronavirus, film ini harus ditunda penayangannya. Menarik untuk melihat kisah selanjutnya. Di sepanjang film A Quiet Place, kita disuguhkan dengan musik scoring yang menambah kesan dalam film dengan sedikit dialog dalam cerita. Ditambah, diperankan oleh beberapa cast berpengalaman yang membuat film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Apalagi, sinematografinya disajikan secara indah dan menarik. Dan faktanya, Regan Abbott yang diperankan oleh Millicent Simmons memang mengidap tunarungu di dunia nyata. Dan dari film ini, kita bisa mengambil makna bahwa seseorang pengidap disabilitas dapat berperan dalam sebuah film dengan baik. Respect. Nah, cukup sekian perjumpaan kita dalam film A Quiet Place. Apabila kalian memiliki referensi film untuk direview, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.